Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 19 September 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18. Kita diingatkan untuk selalu dan tetap menjadi terang bagi sesama. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sudah menjadi terang bagi kami semua. Engkau juga sudah memberi kami tugas sejak kami dipermandikan untuk menjadi terang bagi sesama. Tuhan, bantulah kami, semoga kami selalu sadar akan tugas kami, dan semoga berkat bantuan-Mu, kami pun selalu mampu menjadi terang bagi sesama kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar, karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jadilah terang bagi sesama. Di saat kita dipermandikan, entah dipermandikan waktu kita masih bayi atau dewasa, di sana ada acara penyerahan lilin bernyala. Acara itu terjadi sesudah kita dipermandikan. Artinya, permandian kita pada waktu itu adalah pembebasan dari dosa asal kita. Sesudah permandian, kita secara resmi diterima masuk sebagai anggota gereja. Sebagai anggota gereja, pada waktu itu kita juga diserahkan cahaya Kristus lewat tanda lilin yang bernyala. Lilin kecil itu dinyalakan pada lilin Paskah. Pada waktu itu, imam yang mempermandikan kita berkata, "Kini saudara telah bersatu dengan Kristus, cahaya dunia. Maka saudara harus hidup sebagai putra cahaya dan menghayati iman dengan setia, sehingga pada saat Tuhan datang, saudara dapat menyongsong Dia bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga." Sesudah acara permandian dan penyerahan lilin, kita sudah diberi tanggung jawab untuk menjaga kesucian diri kita sebagai anggota gereja dan menjalankan tugas pelayanan kita sebagai pewarta terang Kristus. Lilin Kristus yang sudah menyala dalam diri kita harus selalu dijaga agar tetap bernyala dan diharapkan nyalanya mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain. Pertanyaan untuk kita, apakah kita selalu sadar bahwa kita adalah terang dunia, terang bagi sesama kita? Sebagai terang Kristus,
apa saja yang harus kita buat untuk sesama kita. Kita bisa menjadi terang bagi sesama kalau kita selalu siap membantu sesama yang mengalami kebingungan, mengalami kegelapan pikiran, tidak tahu apa yang harus dibuat. Betapa sering orang datang meminta bantuan kita di saat mereka alami kebingungan, tidak tahu apa yang harus dibuat. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita sudah menerima terang Kristus sejak kita dipermandikan secara gratis. Terang yang sudah kita terima secara gratis itu sudah seharusnya selalu dipancarkan kepada siapa saja dan dibagikan kepada sesama secara gratis juga. Kalau saja kita selalu siap memancarkan cahaya kepada sesama dan membuat sesama bahagia, maka pelayanan kita pun pasti akan selalu diberkati. Tuhan yang adalah sumber terang pasti akan dengan senang hati menyalurkan terus terangnya kepada kita. Sebaliknya, kalau pelayanan kita mendambakan imbalan, maka perbuatan kita sudah berlawanan dengan motivasi dasar dari tujuan menerima terang Kristus. Terang Kristus bertujuan untuk menerangi diri sendiri dan juga menerangi sesama agar kita tidak tinggal dalam kegelapan. Tuhan selalu mengharapkan agar cahaya Kristus selalu bernyala dalam hidup kita. Cahaya Kristus yang dimaksudkan di sini adalah tingkah laku yang diilhami oleh nilai-nilai Injil yang sudah diajarkan Kristus dalam hidup kita. Kalau tingkah laku kita tidak sejalan dengan nilai-nilai Injil, maka terang Kristus sudah tidak bernyala dalam hidup kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, timbalah selalu minyak Kristus yang merupakan sumber terang kita, agar hidup kita selalu menjadi terang bagi sesama kita. Menjauh dari Kristus dan memisahkan diri daripadanya pasti mendatangkan kegelapan bagi jiwa kita. Kita berdoa semoga cahaya Kristus selalu bernyala dalam diri kita, sehingga kita selalu dan tetap menjadi terang bagi sesama. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.